Apa rahasianya agar doa kita didengar Tuhan? Dan bukan hanya itu, tetapi juga doa kita berkenan kepada Tuhan. Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan, pengetahuan, dan iman kita terhadap firman Tuhan melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silakan saudara subscribe, like, dan juga share video ini. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang telah masuk bersama dengan narasumber kita, Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendeta, ada yang bertanya, apa yang harus kita lakukan supaya doa kita didengar Tuhan? Dan bukan hanya itu, tetapi juga berkenan pada Tuhan. Terlebih dahulu coba kita lihat mujizat yang Yesus pertama kali lakukan. Tepat setelah Yesus memberikan pengajaran di atas gunung. Di Matius pasal 8 ayat 1-4, Tuhan yang turun dari gunung menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, di ayat itu, mengapa Yesus menyuruh orang yang sembuh tersebut untuk jangan ceritakan itu kepada siapapun? Berbeda dengan di zaman sekarang ini. Di zaman itu, penyakit kusta dianggap sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, karena penyakit itu juga bisa menular, maka orang yang kena kusta harus tinggal dengan terisolasi. Ditentukan dalam hukum Taurat bahwa mereka tidak boleh keluar ke tempat umum. Ya. Seandainya mereka langgar itu dan pergi ke tempat umum, maka bisa mati dirajam batu. Tetapi orang yang kena kusta di Matius pasal 8 datang ke tempat di mana ada banyak orang. Coba ya lihat Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Di saat itu, Yesus bukannya pergi dengan sembunyi-sembunyi, misalnya bersama 1-2 orang saja. Tapi banyak orang sedang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Selanjutnya ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Datang lalu sujud menyembah dia. Datang lalu sujud menyembah dia. Ini dapat kita lihat sebagai suatu rupa doa. Ia memohonkan kepada Tuhan harapan dirinya dengan rendah hati. Nah, pada orang yang sakit kusta itu ada iman dan juga ada kesungguhan kan. Sebesar apa? Ia sampai-sampai datang dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan kalau kita lihat di ayat 3 selanjutnya, Tuhan menjamah orang itu dengan tangannya dan dengan demikian mentahirkannya. Ya, disembuhkan dari penyakit. Jadi doanya telah dikabulkan. Nah, dan waktu itu apa yang Yesus katakan? Coba kita perhatikan ayat ini, ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya, menurut hukum Taurat, jika orang yang kena kusta sembuh, apa yang harus dilakukan? Harus memperlihatkan diri kepada imam. Imam harus lihat dan memastikan benar ia sudah sembuh. Nah, Pendeta, kalau begitu, mengapa Yesus menyuruh orang ini yang sakit kusta ini untuk tidak beritahukan siapapun bahwa dia disembuhkan oleh Yesus? Jika saya ada di posisi Yesus, pasti saya maunya berita itu disebar luaskan kemana-mana. Tapi ini berita berkaitan dengan tujuan pekerjaan Yesus di bumi ini. Apa tujuan Yesus datang ke bumi ini? Ya, bukannya datang untuk hanya menyembuhkan penyakit di tubuh daging saja. Coba kita lihat Lukas 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok,
dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Maksudnya Yesus akan menempuh 1 hari perjalanan, 2 hari perjalanan, sampai 3 hari perjalanan, baru ia akan menjadi sempurna. Kalau kita lihat ayat tersebut pun, kita bisa tahu bahwa mengusir setan dan menyembuhkan penyakit itu bukan tujuan akhir Yesus. Dengan kata lain, pada doa kita pun, perihal kita disembuhkan dari penyakit, itu seharusnya bukan menjadi tujuan terakhir dari doa kita. Pendeta, apa maksud pendeta dengan mengatakan bahwa disembuhkan dari penyakit tidak seharusnya menjadi tujuan terakhir dari doa? Disinilah terkandung pelajaran penting tentang bagaimana kita harus berdoa. Kita berdoa bukan hanya soal kesehatan saja, tetapi juga ada banyak hal kan. Misalnya persoalan masa depan, persoalan tempat kerja, persoalan pernikahan, persoalan ekonomi, dan lain-lain. Tentu kita haruslah memiliki pengalaman berdoa dan menerima jawaban. Tetapi hal-hal itu bukanlah stasiun terakhir, ibaratnya bukanlah stasiun terakhir dari kehidupan iman kita atau doa kita. Kita haruslah ingat bahwa itu bukanlah stasiun terakhir, melainkan stasiun keberangkatan. Itu sebabnya kehidupan iman kita tidak boleh hanya berhenti di situ dan berdiam diri di situ saja. Kita harus sadar bahwa pengalaman jawaban doa demikian bisa jadi menjadi suatu jerat. Dengan kata lain, oleh karena pengalaman persoalan diselesaikan, kedepannya ketika berdoa bisa jadi bagaimana? Ketika berdoa bisa juga menganggap Allah sebagai sosok yang seperti apa? Allah akan dianggap sebagai sarana untuk menyelesaikan masalahku saja. Jika demikian, itu menjadi iman yang tidak berbeda dari mistisisme. Itu adalah iman yang hanya mencari berkat bumi saja dibandingkan berkat rohania. Itu sebabnya Tuhan menyuruh orang yang sembuh dari penyakit, kamu jangan bilang siapa-siapa bahwa aku yang sembuhkan kamu ya, gitu. Misalnya, karena masalah diri kita sekali sudah diselesaikan, maka kita menjadi menganggap Allah sebagai sosok seperti apa? Kita menganggap Allah sebagai sosok yang memenuhi kebutuhan diri kita saja. Seumur hidup kita hanya berpikirnya begitu. Tidak boleh seperti itu kan? Orang yang sakit kusta itu mengalami mujizat sembuh dari penyakit. Tetapi perihal ia disembuhkan dengan perihal ia percaya Yesus sebagai sosok yang seperti apa, itu persoalan yang berbeda. Pendeta katakan perihal disembuhkan dan percaya, ini adalah persoalan yang berbeda. Apa maksudnya? Seandainya Yesus mengizinkan orang yang sembuh kusta itu berkata kepada orang-orang tentang bagaimana ia sembuh dari penyakit. Kalau begitu, apa yang ia akan sampaikan? Hanya fakta bahwa Yesus menyembuhkan penyakitnya. Tetapi apakah itu adalah isi pemberitaan tentang Yesus yang Yesus inginkan? Yesus datang ke bumi ini dengan membawa firman Bapa. Yohanes 12, 14 terus mengatakan hal ini. Nah, ia memiliki pemeliharaan penebusan yang memberitahukan tentang kehendak Bapa. Tetapi orang yang sakit kusta itu belum tahu apa yang Yesus sungguh-sungguh ingin berikan. Juga ia belum sadar bahwa sosok yang adalah firman pada mulanya itu sendiri, dialah yang telah datang dengan mengenakan tubuh daging. Jadi seandainya ia hanya memberitahukan fakta bahwa ia telah sembuh dari penyakit, jadi bagaimana? Orang-orang hanya akan perhatian pada itu saja. Maka Yesus menyuruhnya jangan ceritakan kepada siapapun. Contoh yang mirip dengan ini adalah tepat setelah Yesus telah melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saat itu kan Yesus meninggalkan mereka dan pergi menyendiri ke gunung. Kenapa begitu? Karena sudut pandang orang-orang Yahudi tentang Mesias itu salah. Pendeta, memangnya seperti apa sudut pandang orang Yahudi yang salah tentang Mesias yang mereka nantikan itu? Nabi yang akan datang ke dunia yang mereka pikirkan itu, nabi yang seperti apa? Itu adalah Mesias politik yang akan memerdekakan Israel dari Roma. Oh, mari kita nobatkan Yesus sebagai raja. Dan kita usir orang-orang Roma yang kurang ajar itu. Coba buka ayat 15, selanjutnya ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Seperti demikian, jika sudut pandang tentang Mesias itu salah, doa pun akan menjadi salah. Bagi mereka, Mesias itu sosok yang seperti apa? Bagi mereka, Mesias hanyalah sosok yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan diri mereka. Dengan kata lain, mereka bukannya mau bersukacita karena Tuhan Allah itu sendiri dan hendak bergaul dengan Tuhan. Tetapi mau apa? Mereka ingin mempergunakan kuasa yang Allah miliki. Dan lewat itu mereka hanya ingin diri mereka bahagia. Nah, saudara, iman kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadikan Allah benar-benar sebagai Allah. Jadi pendeta, sebenarnya fokus iman dan doa jemaat kudus ini harus dicocokkan pada apa? Ya, fokus kita harus ada pada mengenal Allah, menjalin hubungan dengan Allah, memulihkan persekutuan dengan Allah. Itulah yang harus jadi prioritas. Tuhan tidak boleh kita jadikan sarana pemenuhan kebutuhan kita saja tanpa hal-hal demikian. Nah, jadi nyatanya banyak orang kapan berdoa dan mengapa berdoa? Ketika ada kesusahan dalam hidup, ketika bisnis jadi sulit atau ketika kena sakit. Nah, di saat-saat demikian mulai berdoa. Tentu tetap saja itu 100 kali lebih baik dibandingkan tidak berdoa. Tetapi doa di saat-saat demikian sangat mudah dianggap sebagai sarana penyelesaian masalah semata. Kalau begitu, di posisi itu sangat mudah untuk menjadikan Allah sebagai sosok yang seperti apa? Sosok yang ketika kita panggil dari manapun dan kapanpun ia berlari datang dan menyelesaikan masalah kita. Sosok yang harus menyelesaikan hal-hal yang kita harapkan semata. Nah, doa yang kita naikkan kepada Allah yang kita anggap sebagai sarana yang seperti demikian, itu tidaklah benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh mempermainkan Allah yang berkepribadian. Coba ya, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah tidak membiarkan dirinya, tidak boleh dipermainkan. Gitu. Misalnya, dalam hubungan dengan sesama pun, ada hubungan yang tidak boleh terjadi kan? Apa itu? Itu adalah menjalin hubungan dengan niat untuk memperoleh sesuatu saja. Yaitu bukannya menganggap seseorang sebagai pribadi yang agung dan berharga, tetapi menganggap seseorang sebagai apa? Hanya menganggap orang sebagai sebuah sarana investasi saja, sebagai sarana untuk transaksi sesuatu saja. Nah, dalam situasi demikian, kalau diri kita ada di posisi yang kurang menguntungkan, maka akan mulai menjilat. Sebaliknya, jika dirinya ada di posisi yang lebih unggul, yang bisa membuat orang-orang untung, maka akan mulai menekan orang. Jika hubungannya seperti itu hubungan komersial kan? Yeah. Bukan hubungan yang berkepribadian. Tidak akan ada yang suka dengan orang yang suka menjalin hubungan seperti demikian. Sama seperti demikian, hubungan kita dengan Tuhan pun sama.
Contohnya, doa itu sama seperti menyetem senar gitar. Nah, sebelum main terlebih dahulu, apa yang harus dilakukan? Harus stem ya. Ya, kalau senarnya terlalu longgar harus dikencangkan. Sebaliknya jika senarnya terlalu kencang maka harus dilonggarkan. Saat itu dengan berpedoman pada nada patokannya dicocokkan kan? Ya. Apa itu yang menjadi nada patokannya? Itu adalah kehendak Allah, hatinya, serta pikiran dan rancangannya. Maka kehendak diri kita, pikiran diri kita, hati kita harus dicocokkan pada itu. Nah, di saat itu barulah senarnya dipetik dan suara yang indah akan keluar. Tapi jika kita menjadikan pikiran diri kita, kehendak dan hati diri kita sebagai nada patokannya, maka akan keluar suara yang tidak harmoni. Itu sebabnya setiap hari secara terus-menerus kita harus bertanya kehendak dan hati Tuhan Allah Bapa. Pendeta, mungkin muncul pertanyaan di hati jemaat kudus. Apakah kita tidak boleh memohon hal-hal jasmani atau memohon kebutuhan kita? Bukan demikian. Karena kita semua adalah sosok yang lemah sambil hidup di dunia ini, pasti ada hal-hal yang kurang. Penyakit pun harus sembuh, kita juga harus cari tempat kerja yang baik, uang pun harus kita cari. Masalahnya, persoalan utamanya, seperti apa hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yesus berfirman, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan mendapatkannya. Ya. Tapi ada sebuah syarat untuk menerima jawaban doa. Apa itu? Coba kita buka. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, misalnya ketika anak mendatangi orang tua dan berkata, tolong berikan ini, atau tolong lakukan ini. Lalu ada orang yang benar-benar tidak kenal dan datangi kita dan berkata, tolong lakukan ini atau berikan ini. Pasti berbeda kan? Iya. Intinya, yang penting itu hubungan kita dengan Allah itu seperti apa? Dan seperti apa kondisi iman diri kita sekarang? Apakah kita sedang hidup selayaknya sebagai anak-anak Allah dan taat pada firman Tuhan? Itu berbeda dengan kita hanya di saat-saat perlu saja baru datang dan mengelurkan tangan minta tolong. Anak pun kalau misalnya di hari-hari biasa tidak tunjukkan muka dan ketika perlu sesuatu baru datang kepada orang tua, maka dari pihak orang tua bagaimana? Apakah kita sedang hidup dengan firman dan doa? Apakah kita sedang hidup dengan taat? Apakah kita sedang mengasihi Allah dan bersukacita hanya karena diri Allah itu sendiri? Saya harap saudara semua ingat bahwa kondisi pertama bagi doa kita untuk didengar Tuhan dan berkenan pada Tuhan adalah pemulihan hubungan kita dengan Allah. Amin. Terima kasih Pendeta Yun untuk penjelasan yang telah disampaikan. Saudara, kondisi pertama bagi doa kita untuk dijawab dan berkenan pada Tuhan berhubungan erat dengan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau mungkin ada pertanyaan yang saudara ingin sampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya di kesempatan lainnya. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBSI Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.